Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah ini sudah di tambihun sekarang. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Tambihun ini satu pemberitahuan yang berkenaan dengan khabar wassalatu wassalamu. Jadi wassalatu wassalamu ini wassalatu wassalamu kainani. Asyartu biqauli kainani ila anna sholata mubtada'un wassalamu atufun alaiha. Aku isyarahkan dengan ucapanku kainani. Kainani di atas ini sesudah wassalamu artinya kainani. Aku isyarahkan dengan ucapanku kainani kepada bahwa sungguh salat itu mubtada dan bahwa sungguh salam itu ataf kepadanya sholah. Artinya wassalatu wassalamu. Wassalamu ataf kepada wassalatu. Karena dia di ataf jadi dua kalimat, makanya khabarnya kainani. Bermula sholah dan salam itu ada keduanya di atas sayyidina. Berarti ala sayyidina muta'alaq kepada mahdhuf, yaitu kainani. Muta'alaq kepada kalimat yang dibuang. Karena jar majrur bila jadi khabar muta'alaqnya mahdhuf. Beliau mentakdirkan kainani. Jadi beliau membawakan ini pengen mengkritik sedikit Syekh Faqihi dalam kitab Fawaqihul Janiyah. Wa ala sayyidina khabarul mubtada'i muta'allaqun bikainen. Dan bermula ala sayyidina itu khabar mubtada, itu yang dimuta'allaqkan dengan kain. Nah, jadi beliau menyatakan ala sayyidina ini jadi khabar mubtada, khabar as-shalah dan salam. Nah, karena dia jadi khabar muta'allaqnya mahdhuf yaitu kainun. Kalau di sini kainani tasniyah. Ini yang pengen beliau katakan. Faqaulul faqihi wa ala sayyidina muta'allaqun bisalam wa huwa matlubun lil awwali ma'nan wa la yajuzu ta'alluquhu bihi wahmun. Maka bermula ucapan Syekh Faqihi. Yang mana ucapan Syekh Faqihi? Ini ucapan Syekh Faqihi bermula ala sayyidina. Ini dalam kitab Fawaqihul Janiyah. Bermula ala sayyidina itu dimuta'allaqkan dengan salam. Bahwa dan dianya ala sayyidina itu matlubun lil awal, itu juga diperlukan untuk yang pertama pada makna. Yang pertama maksudnya as-shalah. Wala yajuzu dan tidak bolehlah oleh muta'allaqnya ala sayyidina bihi dengannya yang pertama. Wahmun itu salah, waham. Wahmun khabar faqaulul faqih. Jadi cara kita jelaskan begini. Ucapan Syekh Faqihi dalam kitab Fawaqihul Janiyah, Syekh Faqihi menyatakan ala sayyidina dimuta'allaqkan dengan salam. Wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Kata Syekh Faqihi ala sayyidina dimuta'allaqkan kepada as-salam. Wa huwa matlubun lil awal maknan. Dan dianya ala sayyidina itu diperlukan untuk yang pertama pada makna. Maksud diperlukan untuk yang pertama, ala sayyidina juga perlu muta'allaq kepada as-shalah. As-shalah ini duluan. As-shalah pertama, as-salam kedua. Karena artinya bermula shalah. Shalah kemana? Kepada sayyidina. Salah kemana? Kepada sayyidina. Dan bermula salam. Salam kemana? Kepada sayyidina. Enggak boleh satu huruf jar kita muta'allaq kedua-dua tempat. Karena dua-dua perlu muta'allaq. As-shalah perlu muta'allaq. As-salam perlu muta'allaq. Makanya Syekh Faqihi menjadikan ala sayyidina muta'allaq ke salam aja. Nah, ini salah wahamnya. Karena sebenarnya ala sayyidina bukan muta'allaq kepada salam, tapi ala sayyidina jadi khobar. Kalau jar majrur jadi khobar, sepakat ulama muta'allaqnya mahdhuf, bukan tertulis. Itu. Jadi ucapan Syekh Faqihi bermula ala sayyidina muta'allaq dengan salam, dan dianya ala sayyidina itu juga diperlukan bagi yang pertama, yaitu as-shalah pada makna, dan tidak bolehlah oleh muta'allaqnya ala sayyidina dengannya pertama. Walaupun as-shalah kalimat pertama butuh kepada ala sayyidina, tetap ala sayyidina enggak boleh muta'allaq kepada as-shalah, tapi kepada as-salam karena lebih dekat. Jadi muta'allaq as-shalah kita takdirkan
wassalatu ala sayyidina wassalamu ala sayyidina. Ucapan Syekh Fakih itu waham. Ada kesalahan. Kenapa? Li'annahu ja'alaha min babit tanazu' wa laisa kadzalik. Karena bahwa sungguh Syekh Fakih itu menjadikan ia akan jumlah ala sayyidina dari bab tanazu', padahal tidak ada ia itu seperti demikian. Jadi Syekh Fakih mengira kalau wassalatu wassalamu ala sayyidina tadi tanazu', dia rebutan kepada salam dan sholah. Padahal itu bukan tanazu', karena baru disebut tanazu' ketika posisinya bukan khobar. Nah, ini beliau menjelaskan, li'anna alladhi min babit tanazu' innama huwa nahu qaulil qail. Nah, jadi dalam kasus di sini wassalatu wassalamu ala sayyidina itu bukan tanazu', karena bahwa sungguh alladhi yang ada ia dari bab tanazu', hanya saja dianya alladzi dari bab tanazu' itu seperti ucapan orang yang berkata. Ini contoh tanazu'. Amma ba'da hamdillah wassalatu wassalami ala sayyidina. Nah, adapun sesudah memuji Allah, sesudah selawat, sesudah salam. Nah ini, salam kemana? Kepada junjungan kita. Nah, ala sayyidina di sini baru namanya tanazu' karena statusnya bukan khobar. Ala sayyidina ini dimuta'ala kepada assalam. Walaupun as-salah juga perlu kepada ala. Tapi untuk as-salah kita takdirkan yang lain, yaitu amma ba'di hamdillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'da hamdillah wassalati ala sayyidina wassalami ala sayyidina. Jadi kita takdirkan di depan as-salah ada ala sayyidina. Cuma dibuang karena ditunjukkan oleh ala sayyidina sesudahnya. Kama fi khutbati Qawaid Ibn Hisham. Sebagaimana yang ada ia dalam khutbah kitab Kaidah Ibnu Hisham. Jadi dalam kitab Kaidah Ibnu Hisham, beliau menulisnya seperti ini. Ini bentuk tanazu' namanya. Karena bukan khobar. Wa sarraha bihi Syekhul Khalidul Azhari fi syarhihi 'alal qawaidil madhkurah, dan menjelaskan dengannya bahwa di amma ba'da hamdillah ini terjadi tanazu'. Menjelaskan dengannya oleh Syekh Khalid Al-Azhari dalam syarahnya Syekh Khalid. Beliau mensyarah terhadap Qawaidil Madzukurah, yaitu kaidah-kaidah Ibnu Hisham. Nah, Muhammadin sekarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammadin bil jarri atfu bayanin au badlun. Bermula Muhammad dengan jar itu ataf bayan atau badal. Jadi Muhammadin kita baca, kita ataf bayan, ataf nggak pakai huruf ataf kepada sayyidi. Salah dan salam itu sabit di atas junjungan kita. Siapa junjungan kita? Nabi Muhammad atau badal. Nah, jadi ataf bayan dan badal itu ada yang bilang sama. Nah, di sebahagian kitab Nahwu ada juga banyak ulama yang menyatakan berbeda. Nanti di bab badal kita bahas. Wala yajuzu ayyakuna na'tan. Dan tidak bolehlah bahwa ada ianya Muhammadin itu na'at. Enggak boleh Muhammadin kita na'at kepada sayyidi. Kenapa? Li'annahu alamun. Karena bahwasanya Muhammad itu alam. Karena Muhammad ini isim alam sekarang, walaupun asalnya isim maf'ul. Nah, wal alamu la yun'atu bihi, dan bermula na'at itu tidak dinaatkan orang dengannya alam. Alam enggak boleh jadi na'at karena na'at itu mustaq. Wa huwa alamun mangkulun min ismi maf'ulil fi'lil mudha'afi lil mubalaghah. Wa huwa, dan dianya Muhammadun itu alam mangkul. Isim alam yang dipindahkan dari isim maf'ul dari fi'il yang berganda-ganda. Fa'ala, hammada. Dianya Muhammadin itu alam mangkul, alam yang dipindahkan, artinya sebelum jadi nama Nabi sudah pernah digunakan. Jadi lawan dari alam mangkul namanya alam murtajal, belum pernah digunakan. Dan dianya Muhammad itu alam mangkul, alam yang dipindahkan dari sim maf'ul, dari fi'il yang berganda-ganda lil mubalaghah, untuk menunjukkan mubalaghah sangat. Karena fa'ala, faedah babnya taksir atau mubalaghah. Nah, jadi kalau mubalaghah Muhammadun yang sangat banyak dipuji orang. Summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam di kasrati khisalihil hamidah. Dinamakan dengannya Muhammad akan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kenapa? Di kasrati khisalihi, karena banyak perkara-perkaranya Nabi. Karena banyak sifat-sifat Nabi yang terpuji. Nabi memiliki banyak sifat yang terpuji. Jadi pantaslah diberi nama dengan Muhammad. Jadi hamidah di sini isim fa'il bermakna isim maf'ul, mahmud.
Seperti pembahasan dalam kitab Kailani. Kalau isim fa'ilun, fa'ilun kadang-kadang bermakna isim fa'il, kadang-kadang bermakna isim maf'ul. Wa hadza wasmuhu fil ardi, dan bermula ini Muhammad itu dianya ini itu namanya nabi di bumi. Di bumi nabi dikenal dengan Muhammad. Wasmuhul masyhuru fis samai Ahmadu, dan bermula namanya nabi yang masyhur, yang terkenal di langit itu Ahmad. Wa iddatu man tusamma bismi Muhammadin qabla wiladatihi khamsata asyara. Bermula jumlah orang, wa iddatu man, bermula jumlah orang yang dinamakan akan dianya dengan nama Muhammad sebelum kelahirannya Nabi kita alaihi salatu wasalam itu khamsata asyara, ada 15 orang. Khamsata asyara khabar iddah. Ada 15 orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi kita. Artinya sudah ada sebelumnya penggunaan nama Muhammad. Walaupun sering juga kita dengar bahwa ada ulama-ulama yang menyatakan atau penceramah menyatakan Nabi kita lah yang pertama dinamakan dengan Muhammad. Tapi di sini beda. Walam yutasam bi Ahmada ahadun qablahu, dan tidak dinamakan dengan Ahmad akan seorang pun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi kita nggak ada orang yang bernama Ahmad di Arab. Begini menurut di sini. Wa yambaghi tasmiyatu bismin min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, dan sepantaslah oleh menamakan dengan satu nama dari nama-namanya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi beliau menganjurkan hendaklah ada bagian dari keluarga kita ada yang bernama dengan nama Nabi. Itu kalau anak laki-laki berarti. Kenapa? Lil hadisil qudsi alladzi akhrajahu Abu Naim. Karena hadis yang qudsi, karena ada hadis qudsi alladzi akhrajahu yang mengeluarkan akannya hadis oleh Abu Naim. Abu Naim pengarang kitab Hilyatul Auliya mentakhrij, mengeluarkan satu hadis qudsi yang isinya tentang anjuran menamakan anak kita dengan nama Nabi. Yang mana hadis tersebut? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kemegahanku. Wa izzati wa jalali, demi kemegahan dan kemuliaanku, la u'adzibu ahadan tusamma bismika binnar, tidak akan aku azab, tidak akan aku siksa akan seorang pun yang dinamakan dia dengan nama engkau, tidak akan aku azab dengan neraka. Nah itu bebas dari azab. Begitu hadis qudsi. Tapi hadisnya lemah. Wa fi riwayatin qala ta'ala, dan pada riwayat yang lain bunyinya qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inni alaitu ala nafsi, sesungguhnya aku itu alaitu. Alai artinya aksamtu, bersumpah, bukan alai bahasa Indonesia. Inni alaitu, sesungguhnya aku telah bersumpah ala nafsi, terhadap diriku, alla yadkhulan nara man ismuhu Ahmad wa au Muhammad, akan bahwa tidak masuk akan neraka oleh siman, oleh orang-orang yang bermula namanya itu Ahmad atau Muhammad. Nah ini dalam riwayat yang lain jelas tidak akan masuk neraka orang yang bernama Ahmad dan Muhammad. Tapi hadis ini dhaif, karena masuk surga segala macam, neraka bukan karena nama, karena perilaku, amalan. Ya, amalan. Wala yunafi ma zakartuhu qaulu ba'dihim lam yasiha fi fadli tasmiyati bihi sallallahu alaihi wasallam hadisun. Ini beliau membawakan pernyataan seperti ini. Maksudnya begini, semacam ada yang protes, bagaimana Syekh menyatakan sunnah memberi nama dengan nama Muhammad, dengan nama Nabi, padahal enggak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang anjuran memberi nama. Nah, kemudian beliau menyatakan tidak menafikan akan apa yang sudah saya katakan akannya oleh ucapan sebahagian mereka. Apa ucapan sebahagian mereka? Tidak sah pada keutamaan menamakan dengannya nama Nabi oleh satu hadis pun. Ya, enggak ada satu hadis pun yang sahih yang menganjurkan memberi nama dengan nama Nabi, kata sebahagian orang. Sementara Syekh di sini menganjurkan memberi nama. Apakah dua ucapan ini saling bertentangan? Oh, la yunafi, tidak. Apa yang saya katakan benar, yang dikatakan oleh ba'duhum juga benar. Memang enggak ada hadis sahih, tapi tetap disunnahkan. Kenapa? Ini alasannya. Li'annahu idza lam yasiha kullu ma warada fi dzalika bin firadihi, famajmu'u ma warada fi dzalika yasluhu mustanadan listihbabit tasmiyati bihi.
Kenapa tidak menafikan? Ucapan ba'duhum tidak menafikan pendapat saya, li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an, apabila tidak salah oleh tiap hadis yang datang ianya hadis pada demikian bin firadihi, dengan sendirinya hadis, sekalipun tidak sah, sekalipun tidak sahihlah setiap hadis yang membicarakan tentang sunnah memberi nama bimfiradihi, dengan sendirinya. Ketika hadis itu satu-satu doang kita ambil secara terpisah, memang nggak sahih. Tapi famajmu'u, niscaya maka bermula kumpulan famajmu'u, kumpulan atau seluruh. Maka bermula seluruh hadis warada yang datang ianya hadis pada demikian anjuran memberi nama, yasluhu, itu layak ya mustanadan, menjadi sandaran, listihbabit tasmiyah, untuk sunnah menamakan dengannya nama Nabi. Tapi kalau hadis itu tadi yang banyak turuknya dikumpulin, saling mendukung jadi kuat, jadi bisa kita jadikan hujah bahwa sunnah menamakan dengan nama Nabi. Nah, itu maksudnya. Maka bermula kumpulan hadis yang datang ia pada demikian, itu patut ia menjadi sandaran untuk sunnah menamakan dengan nama Nabi. Kenapa jadi patut jadi sandaran? Li'tidadihi, karena menjadi kuatnya hadis. Li'tidadihi, karena terdukungnya hadis. Hina idin, ketika itu dikumpulkan, bimaji'ihi, dengan sebab datangnya hadis. Maksud hadis ini tadi, dengan sebab datangnya hadis min turuqin syatta, dari jalan-jalan yang banyak, bi alfadin mukhtalifah, dengan lafaz yang berbeda-beda. Syatta jamak dari syatitun, naat kepada turuk. Nah, jadi kesimpulannya sunnah memberi nama dengan nama Nabi menurut Sahibul Kawakib. Wa ala alihi, dan salat dan salam selanjutnya kepada alnya Nabi. Wahum aqaribuhul mu'minuna min bani Hashim wa banil Muttalib, dan bermula mereka al Nabi, itu kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman, syaratnya beriman, kerabat-kerabatnya yang beriman, syaratnya beriman, enggak harus saleh. Bermula mereka al Nabi, itu kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman, min Bani Hashim, dari anak-anak Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa Bani Hashim, Bani Muttalib? Ibnai Abdi Manaf, dua anak atau dua putra Abdu Manaf. Nah, ini yang disebut dengan keluarga Nabi. Nah, ini biasanya arti keluarga Nabi seperti ini yaitu dalam bab zakat. Dalam bab doa beda lagi, setiap mukmin yang bertakwa. Ada juga yang menyatakan arti keluarga Nabi ya semua pengikut Nabi, umat ijabah. Ada juga yang menyatakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi keturunan Fatimah doang alaihassalam. Gitu. Nah. Wa huwa ismu jam'in la wahidalahu min lafdhihi, dan bermula dianya al, itu isim jamak yang tidak ada mufrad baginya, al min lafdhihi, dari lafadznya al. Jadi al ini isim jamak, arti isim jamak satu kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak dan tidak ada mufradnya. Seperti jamaah, satu jamaah, berarti jamaah menunjukkan kepada banyak. Mufradnya nggak ada. Satu kaum, dalam kaum itu banyak orang. Nah, itu kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak dan tidak ada mufrad. Al ini menunjukkan kepada banyak kerabat-kerabatnya Nabi. Wa asluhu ahlun, dan bermula asalnya al itu ahlun. Nah, jadi di sini beliau nggak membawa perbedaan pendapat. Kalau dalam kitab Fawaqihul Janiyah ada dua pendapat. Ada yang menyatakan asal al ahlun, ada yang bilang awalun. Nah, jadi dalam masalah ini di dalam Fawaqihul Janiyah lebih luas. Dan bermula asalnya al itu ahlun. Walakin kulibatil ha'u hamzatan, tetapi dibalikkan akan ha menjadi hamzah. Ha ahlun dirubah menjadi hamzah. Summal hamzatu alifan, kemudian dirubah akan hamzah menjadi alif. Fasara al, fasara ala, maka jadi ianya ahlun tadi itu menjadi al. Wala yusta'malu lafdul ali illa fil asyraf, dan tidak digunakan akan lafaz al kecuali pada orang-orang mulia. Asyraf ini jamak dari syarif. Jadi keluarga syarif, orang-orang mulia baru disebut al. Ali Imran, Ali Yaqub, ya. Fala yuqalu alul iskafi, maka tidak dikatakan orang alul iskafi. Iskafi ini tukang sepatu, tukang semir sepatu. Jadi dalam bahasa Arab enggak disebut alul iskafi. Bi khilafi ahlin, dengan sebalik lafaz ahlin. Kalau ahlin bisa digunakan umum. Fa innahu yusta'malu fil asyrafi wa ghairihim,
maka sesungguhnya ahlun itu digunakan akan dianya ahlun fil asyraf pada orang-orang mulia wa ghairihim dan lainnya. Kemudian di sini ada semacam pertanyaan. Kalau memang al tidak boleh digunakan kepada selain yang mulia, kenapa dalam Al-Qur'an ada ala Fir'aun? Wa idz najjaynakum min ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, al. Nah, beliau menjawab, wa inna ma qila alu Fir'aun litasawwurihi bi suratil asyraf. Hanya saja dikatakan alu Fir'aun litasawwurihi karena bergambarnya, munculnya Fir'aun atau apa namanya? Tasawur, karena menjelmanya si Fir'aun bi suratil asyraf dengan gambaran orang-orang mulia. Karena dia sebagai seorang raja, Fir'aun, ya mulia dalam pandangan. Walaupun hakikatnya nggak mulia, makanya boleh disebut Al-Fir'aun. Atau makanya Allah menyebutkan Al-Fir'aun. Nah, ini sudah saya baca dalam Zom, tapi ini saya baca lagi untuk lebih ringkas. Wasahbihi, dan salawat dan salam kepada sahabatnya Nabi. Wasahbihi dan sahabatnya, kepada seluruh sahabatnya Nabi. Wa yuqalu fi ashabuhu wa sahabuhu, dan dikatakan orang padanya sahbi akan ashabuhu dan sahabuhu. Jadi ada juga yang menyatakan sahabi ini ashab dan sahab, artinya penggunaan sahabi banyak. Ada juga di kitab-kitab lain misalkan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ada, wa ashabihi ada, wa sahabihi juga ada, bahkan wa sahabatihi juga ada pakai ta. Seperti dalam kitab Kutil apa namanya? Kutul Habib. Kutul Habib Syekh Nawawi. Dikatakan orang padanya sahabi akan ashab dan sahab. Wa kullun minha ismu jam'en li sahibin bimakna sahabi. Dan bermula tiap-tiap yang satu darinya sahabi, ashab dan sahabah itu ismu jam'en li sahibin, isim jamak bagi sahib. Jadi maksud isim jamak bagi sahib, sahabi ini satu kalimat yang menunjukkan kepada makna jamak, tapi nggak ada mufradnya. Ya. Kalau kita pengen menyatakan seorang sahabat, pakainya sahibin, sahibin seorang sahabat. Tapi sahibin bukan berarti kalau dijamak menjadi sahabi, bukan. Jadi sahabi ya sahabi, sahibin ya sahibin. Itu maksudnya bermula tiap yang satu darinya sahabi, ashab dan sahabah itu isim jamak untuk sahibin. Jadi isim jamaknya sahabi untuk menunjukkan tunggal sahib, seperti kaumun isim jamak, kaumun isim jamak. Satu kaum. Untuk menunjukkan mufradnya Zaidun, Amrun gitu, bagian dari kaum. Begitu juga di sini. Banyak sahabat namanya sahabi, ashabi dan sahabi. Kalau seorang sahabat namanya sahib. Tapi bukan berarti sahib dijamak di atas wadan sahabi. Ya. Begitu maksudnya. Karena kalau sahib itu jamaknya biasanya jamak mudzakkar, sahibun, sahibin. Ya. Dan lagi kalau wadan ashab, jarang. Isim yang 4 huruf seperti ini dijamakkan atas wadan af'al, jarang. Tapi baru dijamak atas wadan af'al kalau isimnya 3 huruf dan ada huruf ilatnya, mautun, amwat, babun, abwab. Ya. Kemudian baitun, abiyat gitu. Begitu maksudnya. Jadi bermula tiap-tiap yang satu darinya 3 itu isim jamak untuk sahib dengan makna sahabi, untuk sahib dengan makna sahabi. Apa maksud ibarat untuk sahib dengan makna sahabi? Sahib seorang teman. Bisa teman siapa saja, tapi yang dimaksud di sini sahib di sini yaitu teman Nabi. Kalau teman Nabi ada istilah khusus yaitu namanya sahabi. Kalau disebut sahabi, seorang sahabi itu berarti sahabat Nabi. Nah, itu maksudnya. Makanya beliau menyatakan sahib dengan makna sahabi. Maksudnya sahabi di sini sahabatnya Nabi dalam definisi khusus. Apa definisi sahabat Nabi? Wahwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwatih fi hayatihi mu'minan wa mata ala dzalik. Bahwa dan dianya sahabat Nabi, dianya sahabi itu siman yang bertemu ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah kenabiannya Nabi. Bertemu dengan Nabi sesudah Nabi menjadi Nabi, yaitu usia 40. Fi hayatihi, dan dalam hidupnya Nabi bertemu, bukan dalam mimpi. Ya. Dalam hidupnya Nabi dan memang nyata. Fi hayatihi, dalam hidupnya Nabi, hal keadaan ia itu yang beriman dengan Nabi.
Wa mata ala dzalik, dan meninggal ia di atas demikian beriman. Walau a'ma, sekalipun ada ianya orang siman, sekalipun ada yang siman itu orang yang buta, au ghaira mumayyizin, atau tidak mumayyan anak kecil, au malakan atau malaikat, au jinnian atau jin, di atas pendapat sahih. Artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi pada masa Nabi hidup, itu disebut sahabi. Baik dari golongan jin, malaikat, anak kecil, orang buta, dan semuanya. Itu pendapat yang asah. Ada juga yang menyatakan bahwa jin dan malaikat enggak disebut sahabat Nabi. Jadi ketika beliau menyatakan walau a'ma au ghaira mumayyizin, itu kan takmim. Beliau meratakan umum. Dari mana beliau memahami umum itu? Kama syamalat human, sebagaimana mengandung akannya semua oleh kata man. Karena dalam definisi menggunakan man, isim mausul man, umum. Dianya sahabat itu siman. Siman siapa saja. Bisa orang buta, anak kecil, malaikat, jin, dan seterusnya. Wahum afdalu min ali la suhbata lahum. Dan bermula mereka sahabat itu lebih utama dari keluarga yang tidak ada persahabatan bagi mereka keluarga. Ada keluarga-keluarga Nabi yang tidak bertemu dengan Nabi. Artinya anak keturunan Nabi yang belakangan ketika Nabi sudah wafat tidak bertemu dengan Nabi. Dibanding dengan sahabat yang pernah bertemu Nabi, lebih utama sahabat menurut pendapat di sini. Wahum, dan mereka sahabat itu lebih utama dari keluarga yang tidak ada suhbah, keluarga yang tidak bertemu Nabi maksudnya. Wa innama qaddamal ala li anna sholata waradat alaihim bin nas, hanya saja mendahulukan ianya musannif akan al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali, duluan al. Hanya saja mendahulukan yang musannif akan al li anna sholata, karena sholawat waradat itu datang ianya selawat kepada mereka al bin nas, karena ada dalil khusus yang menganjurkan berselawat kepada keluarga. Adapun selawat kepada sahabat enggak ada dalilnya. Wa amma sholatu ala sahbi fabil qiyas. Adapun bermula berselawat kepada sahabat, maka itu sabit dengan qiyas. Dalil ahli sunnah berselawat kepada sahabat Nabi yaitu qiyas. Makanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in lagi tambah. Ajma'in, semua mereka. Atabihi ta'kidan, mendatangkan ianya utia. Utia bihi ta'kidan, didatangkan. Jadi kalau kita baca utia berarti naib fa'ilnya bihi langsung. Nah, kalau kita baca atabihi, mendatangkan ianya musannif dengannya ajma'in, ta'kidan, untuk taukid maknawi ajma'in. Kenapa harus ditaukid? Liufidal ihatah wa syumula li jami'il ali was sahbi min dun istisna'in. Supaya memberi faedah ianya taukid, akan ihatah, akan meliputi, wa syumula, dan akan lengkap bagi semua al dan sahabi. Min duni istisna'in, tanpa kecuali. Supaya masuk semuanya. Salawat Allah, salam Allah kepada Nabi, kepada keluarga sahabat, semua keluarga dan sahabat. Semuanya, enggak ada kecuali. Nah, karena dalam keyakinan ahli sunnah, para sahabat Nabi semuanya udul. Nah, enggak ada yang munafik. Nah, makanya semuanya didoakan. Fafihi isyaratun ila anna sahabata kullahum udulun. Fafihi, maka sabit padanya ucapan ajma'in, itu mengisyarahkan kepada bahwa sungguh sahabat kullahum, semua mereka sahabat itu udul, semuanya adil. Diterima riwayatnya. Wa anna ta'ini fi ba'dihim ghairu mardiyyin wala maqbul. Dan bahwa sungguh tuduhannya orang yang menuduh pada sebahagian mereka sahabat ghairu mardiyyin, itu tidak diridhai, wala maqbul, tidak diterima dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam pandangan Syiah ada sahabat-sahabat yang dianggap munafik, apalagi yang terbukti, misalkan ada hadis yang menceritakan misalkan ada yang sahabat minum khamar, ada yang berzina. Nah, jadi mereka kalau nggak ada dalil yang menyatakan itu bertaubat, dianggap bukan sahabat Nabi. Tapi kalau ada dalil yang menyatakan taubat, ya tetap sahabat Nabi. Wa anna alahu sallallahu alaihi wasallam mustahiquna lis-sholati alaihim tab'an lahu. Wa anna lahu, kita atau kepada anna sahabah.
Fafihi, maka sabit padanya ucapan ajmain itu mengisyarahkan kepada bahwa sungguh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustahiquna lis salati alaihim, itu berhak mereka untuk selawat kepada mereka, taba'an lahu, karena mengikuti baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyatakan ajmain, selawat kepada seluruh sahabat, selawat Allah kepada seluruh keluarga. Dalam ucapan ajmain ini mengandung isyarah bahwa para keluarga Nabi semuanya berhak mendapatkan selawat karena mengikuti Nabi. Sebagaimana kita berselawat kepada Nabi, berselawat kepada Al. Artinya enggak harus keluarga yang soleh, yang penting keluarga Nabi itu beriman, mereka dapat selawatnya. Ya, itu maksudnya mengisyarahkan bahwa sungguh keluarga Nabi berhak mendapatkan selawat karena mengikuti bagi Nabi. Kama alimnahu fi hadis, sebagaimana yang kita ketahui akannya dalam hadis. Ada hadis Nabi, kaifa nusalli alaik, para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami berselawat kepada engkau ya Rasul? Qala, berkata ianya Rasul, qulu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, katakan olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ketika Nabi mengajarkan para sahabat cara berselawat, Nabi mengatakan wa ala ali Muhammad, berselawatlah kepada keluarga Muhammad, titik. Enggak ada penjelasan keluarga yang soleh atau keluarga yang yang takwa segala macam, enggak ada. Yang penting keluarga Nabi. Dan Nabi tidak menyebutkan wa ala ashabihi. Ya, jadi Nabi enggak menyebut selawat juga kepada sahabatku, enggak. Jadi makanya sahabat tadi dalilnya qiyas. Nabi menyatakan berselawat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, titik. Walam yakul ala Muhammadil atqiya awis salimina minal ma'asi wat taba'an aw nahwi zalik. Dan tidak mengatakan ya Nabi akan keluarga Muhammad yang takwa. Maksudnya begini, Nabi tidak menyatakan bagaimana cara kami berselawat ya Rasulullah. Oh begini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadil atqiya was salimin minal ma'asi. Enggak. Nabi sampai Muhammad doang. Walam yakul, tidak mengatakan ya Nabi ala Muhammadil atqiya awis salimin, keluarga Nabi Muhammad yang takwa atau yang selamat, minal ma'asi, dari sepada kemaksiatan, wat taba'at, dan dari dosa-dosa, au nahwi zalik, atau lain-lain. Fadalla ala anna dzalika haqqun lahum kaifa makanu. Maka menunjukkan ianya hadis tadi kepada bahwa sungguh demikian, demikian selawat itu haqqun lahum, itu hak bagi mereka keluarga Nabi, kaifa makanu, bagaimanapun keadaan mereka. Bagaimanapun adalah mereka keluarga Nabi, selama mereka beriman, mereka tercakupi dalam selawat yang kita selawatkan. Walillahi durrul imam Syafi'i haitsu yaqul, bagi Allah itu durrul imam, balasan terhadap Imam Syafi'i, haitsu yaqulu, ketika berkata ianya Imam Syafi'i. Apa berkata Imam Syafi'i? Ini syair Imam Syafi'i tentang memuliakan ahlul bait. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga Rasulullah, hubbukum fardun minallah fil Qur'ani anzalah, bermula mencintai kalian itu kewajiban dari Allah dalam Quran, anzalahu, yang Allah turunkan akannya Quran. Yakfikumu, jadi waw ini namanya waw isba, untuk mengenyangkan mim, dhammah mim. Asalnya yakfikum, cuma ditambahmu dalam syair. Yakfikumu, cukup kepada kalian, min adhimil kadar, dari mulianya kedudukan, annakumu, sama asalnya annakum fa'il yakfi, cukup akan kalian dari kemuliaan derajat, annakumu, oleh bahwa sungguh kalian itu, man lam yusalli alaikum, bermula siapapun yang tidak berselawat ia kepada kalian, itu la salata lahu, tidak ada salat baginya. Enggak sah salat orang yang tidak berselawat kepada keluarga Nabi dalam selawatnya. Itu kalau kita ngambil pendapat yang menyatakan bahwa berselawat kepada al wajib. Karena ada juga pendapat nanti yang menyatakan sunnah, macam-macam pendapat. Fadhahara bihadza anna tarika sholati 'alal ali tarikun li fadilatin 'azimah wa sunnatin jasimah. Maka zahir dengan ini hadis tadi, oleh apa zahir? Anna tarika fa'il dhahara, oleh bahwa sungguh orang yang meninggalkan berselawat kepada keluarga Nabi itu tarikun, itu orang yang meninggalkan li fadilatin 'azimah, bagi keutamaan yang besar, wa sunnatin jasimah, meninggalkan bagi sunnah yang mulia.
karena sunnah Nabi menyatakan ada anjuran untuk berselawat kepada keluarga Nabi. Kalau kita nggak mau berselawat, itu menunjukkan kita sudah meninggalkan keutamaan anjuran Nabi, meninggalkan sunnah Nabi yang mulia. Sampai di sini ini masih mukadimah. Mungkin insya Allah sekali lagi mukadimah selesai baru kita memasuki dalam isinya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.